Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat, taufik dan inayahnya pada kita semua sehingga kita siang hari ini dapat berkumpul bersama dalam acara kajian rutin minggu pertama di bulan Agustus tahun 2025. Tak lupa pula kita haturkan salam serta sholawat. Semoga Allah senantiasa mencurahkan rahmat pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita selaku umatnya mendapatkan syafaat dari beliau di yaumul hisab kelak. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sebelum acara kajian siang hari ini dimulai, izinkan kami dari Dewan Kemakmuran Mushola An-Nur Kantor Distrik Jakarta Timur menyampaikan beberapa maklumat. Yang pertama, kajian rutin dilaksanakan setiap 2 kali dalam sebulan, yaitu di minggu pertama dan minggu ketiga setiap bulannya. Kajian ini bersifat berkesinambungan, dan untuk hari ini kajian rutin hari ini dengan tema fikih Thaharah yang akan disampaikan oleh Ustadz Haji Munir Hasan LC MHI. Alhamdulillah beliau sudah berada bersama dengan kita. Berikutnya untuk kajian di minggu ketiga bulan Agustus dengan tema tafsir akan disampaikan oleh Ustadz Idrus Abidin LC MA. Terakhir, mohon kesediaan Bapak Ibu jamaah untuk mensubscribe akun YouTube dan mengikuti akun Instagram Mushola An-Nur Kanwil DJP Jakarta Timur. Demikian maklumat dari kami. Selanjutnya, demi kelancaran dan kesuksesan acara pada siang hari ini, marilah kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dan arahan dari Kepala Kanwil DJP Jakarta Timur kepada Bapak Ahmad Jandari. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran thayyiban wa mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Ustadz Munir yang alhamdulillah berkenan hadir di kajian kita siang hari ini. Jamaah Mushola An-Nur yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mulai bertugasnya DKM An-Nur yang baru. Siang ini kita mengawali program, salah satu program dari DKM yang baru adalah kajian rutin, yang mudah-mudahan kajian ini akan terus terselenggara dengan lancar ya, sesuai dengan jadwal yang telah disusun bersama-sama. Tentu kita awali niat kita untuk lubul ilma ya, thalabul ilmi, kita selalu belajar terus. Barangkali kita dulu waktu kecil kita sudah pernah ngaji gitu ya, cara berwudu yang benar, cara sholat yang benar dan sebagainya. Tapi mungkin kita setelah besar, dewasa, kerja, sibuk dengan dunia, sibuk dengan ilmu-ilmu dunia. Bagaimana cara melakukan pelayanan, pengawasan, pemeriksaan sampai dengan penagihan. Nah, di sela-sela kesibukan kita, di sela-sela tugas kita sehari-hari melaksanakan kewajiban, mari kita sama-sama mengulang kembali kajian kita dari mungkin yang paling awal yang biasanya kita ngajikan dari Thaharah, bab bersuci, karena syaratnya sholat
kita harus punya wudhu. Cara wudhu yang benar itu seperti apa? Itu kalau kaitannya dengan hadas kecil. Nah, toharoh itu juga nanti terkait dengan hadas besar. Hadas besar seperti apa? Nah, itu juga nanti tanya Pak Ustadz ya. Jangan tanya saya. Kok tanya saya? Itu barangkali jemaah sekalian, mudah-mudahan pembelajaran kita memberikan pengetahuan yang baru, pemahaman yang baru, dan tentu saja kita berharap kualitas ibadah kita, kualitas keimanan kita semakin hari semakin baik dan semakin sempurna, sehingga yang kita harapkan dalam kehidupan kita mengumpulkan bekal yang kita bawa merupakan bekal yang berkualitas. Jangan sampai kita sudah bawa bekal sedikit, nggak bagus pula. Nah, lebih baik kita nanti bawa bekal yang banyak, tetapi tentu yang baik, yang berkualitas. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diminta lagi. Baik, terima kasih Pak Ahmad Jambari atas sambutan dan arahan yang telah diberikan. Selanjutnya kita akan simak dan dengarkan bersama materi kajian pada siang hari ini dengan tema Fikih Toharoh yang akan disampaikan oleh Ustadz Haji Munir Hasan LC MHI. Kepada Ustadz Munir Hasan dipersilahkan. Boleh ya. Sekali. Masnya udah tinggal geser aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'an halalan mubaraka wa amalan salihan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Bapak Kepala Kantor Kanwil Jaktim, Bapak Ahmad Jambari. Mudah-mudahan Allah sehatkan, Allah mudahkan segala urusannya, Allah senantiasa menjaga dan meridai beliau. Amin. Juga kepada seluruh pimpinan, Ketua DKM Pak Saifuddin, seluruh pengurus serta jamaah sekalian, Bapak Ibu jamaah yang insyaallah semuanya diberkahi, dimuliakan oleh Allah, dimudahkan urusannya oleh Allah SWT, urusan keluarga, urusan kantor, urusan dunia sekaligus akhirat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah, terus bersyukur, berusaha bersyukur atas segala limpahan nikmat karunia dan hidayahnya, nikmat yang tak terhingga, iman, Islam, sehat, segala macam.
Wabil khusus siang hari ini kita kumpul bersama, menunaikan sholat zuhur berjamaah, dan bisa melaksanakan kegiatan yang luar biasa ini, kajian, insya Allah kajian rutin, nikmat yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita syukuri, kita jaga, kita pelihara. Insya Allah ini bagian dari kebaikan dan keberkahan untuk kita semua. Dan alhamdulillah musola kita, musola An-Nur, semakin besar, semakin lebar. Kemudian semakin semangat jamaahnya dalam beribadah. Insya Allah ini lama-lama jadi Masjid An-Nur. Sesuai namanya, An-Nur itu cahaya. Alhamdulillah, cahaya luar biasa. Sampai silo kita ya. Mudah-mudahan hati pikiran kita juga mendapatkan cahaya dari musola ini, sehingga kita semakin semangat dalam bekerja, dalam mencapai target-target yang sudah dicanangkan. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu jamaah sekalian yang rahmati Allah, kajian kita tentang fikih. Fikih itu ada dua, fikih ibadah dan fikih muamalah. Ibadah itu terkait hubungan kita dengan Allah. Ibadah yang sifatnya mahdhah, ibadah khusus. Nah, ibadah yang sifatnya luas itu adalah muamalah, atau hubungan kita dengan sesama manusia. Dan fikih thaharah itu masuk dalam lingkup fikih ibadah. Karenanya kesempatan siang hari ini, sebelum masuk ke fikih thaharah, kita kasih pengantar dulu, karena setelah thaharah nanti kan ada sholat ya, dengan segala macam bentuknya. Nanti ada puasa, ada haji, dan seterusnya. Maka pertemuan pertama ini kita isi dengan pengantar fikih ibadah. Nanti kalau masih diperkenankan, kita lanjut langsung fikih thaharahnya. Insya Allah ini cuma 47 halaman. Cuma 47. Makanya jangan lupa berdoa. Rabbana zidna ilma. Ya Allah, tambahkan kepada kami ilmu. Tadi sudah kita baca di awal. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a. Ya Allah, karuniakan kepada kami ilmu yang bermanfaat. Wa rizqan wasi'an halalan mubarakat. Dan rizki yang luas, yang halal dan berkah. Wa umran tawilan mubarakat. Dan umur yang panjang, yang penuh berkah. Wa amalan sholihan mutaqabbal. Dan karuniakan kepada kami amal-amal soleh yang diterima. Amin ya rabbal. Ini doanya. Jangan salah doanya ya. Mau ngaji doanya bismikallahumma. Insya Allah. Iya. Ya begitulah. Ini kan sebenarnya waktu yang enak untuk istirahat. Salah sendiri ngaji gitu ya. Wah. Iya enggak? Tapi ketika ngaji dan di waktu yang sebenarnya untuk istirahat, ini pahalanya berlipat ganda. Pasti pahalanya berlipat ganda karena effortnya lebih besar. Ya, menahan kantuk, menahan macam-macam
mungkin ada yang masih belum makan, lapar, atau ada yang sudah ada kekenyangan. Nah ini, apalagi seharian kita habis kerja, ini kita maklumi. Ya, kita maklumi. Jadi kalau ada yang berdoa Bismillahirrahmanirrahim, ya monggo, nggak ada masalah. Yang penting, insya Allah, kalau kita masuk dalam kajian, ya, apalagi kajian fikih, ya, sabda Nabi SAW, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Hadis riwayat Bukhari Muslim ini. Jadi kalau orang itu dikehendaki oleh Allah dengan kebaikan, akan diberi kebaikan yang baik, banyak di dunia dan di akhirat, itu salah satu tandanya adalah dimudahkan mempelajari agama. Mempelajari fikih. Nah, ini kegiatan ini insya Allah, Masya Allah, akan mengantarkan kita kepada kebaikan. Jadi berkahnya belajar ini, terserah ada yang paham atau yang tidak, ada yang ingat atau yang tidak. Ya, namanya juga kajian ini, bukan kuliah ya. Kalau judulnya kuliah nanti saya kasih ujian ya. Tapi ini kan kajian ya, nggak maksa kan. Terserah kita ingat atau tidak, insya Allah orang yang mau mengaji, orang yang mau belajar, itu akan memperoleh kebaikan. Ya, minimal pahala. Minimal pahala, dan pahala mencari ilmu itu surga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh satu jalan untuk mencari ilmu, maka akan Allah mudahkan jalannya menuju surga. Jadi di situ nggak ada ini pernyataan paham atau tidak, mengerti atau tidak. Yang penting hadir. Nah, syukur-syukur paham juga. Syukur-syukur menangkap. Ya, ini keutamaan yang luar biasa mencari ilmu. Jadi alhamdulillah, mudah-mudahan tempat ini, kantor kita ini semakin diberkahi oleh Allah dengan adanya musola yang baru, dengan adanya kegiatan mengaji. Karena Allah akan memberikan kebaikan, ya, kebaikan yang sempurna, ya, kalau di situ ada kegiatan mengaji. Yufaqihu fiddin. Ini tanda-tanda kebaikan. Baik. Insya Allah masuk surga semuanya ini. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, pengantar ini tentu istilah fikih ini sudah menjadi bahasa kita ya. Fikih, kalau orang Jawa bilang pekih, ya, ada fik. Kalau aslinya dalam bahasa Arab itu al-fiqh, ya, al-fiqh, ya. Ini secara bahasa artinya al-ilmu, ilmu atau al-fahmu, ya. Atau ada yang mengartikan al-fahmud daqiq, ya. Jadi fikih itu tidak sekedar mengetahui, tidak sekedar kenal. Tak kenal maka ta'aruf. Oh, ta'aruf lagi ya. Jadi tidak sekedar kenal. Kenapa disebut fikih itu? Ini bahasa Arab itu kan kaya ya. Jadi kalau kenal saja itu kan sekedar tahu. Tapi kalau fikih itu al-fahmud daqiq. Paham, ngerti sampai dalam. Itu namanya fikih. Jadi ilmu fikih. Nah, itu berarti ilmu yang mempelajari atau mengetahui sesuatu dengan detail. Ya, tidak hanya sekedar kenal.
Kalau kenal saja itu menimbulkan rasa cinta, tapi kalau kenal lebih dalam, ini fikih, ini tentu cintanya jauh lebih dalam lagi. Ini namanya al-fahmud daqiq, pemahaman yang detail, yang rinci. Ya. Jadi kalau fikih, ya fikih Islam, ya, yang sering kita dengar, yang kita pelajari ini secara istilah adalah ya ilmu yang mempelajari atau menerangkan tentang hukum syar'i, hukum agama yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan manusia yang mukallaf, ya, baik hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala atau dengan sesama manusia, yang diambil dari dalilnya yang terperinci. Jadi fikih ini bagian dari kajian Islam, bagian dari yang khusus mempelajari tentang perbuatan, aktivitas manusia ini, baik hubungan kita dengan Allah maupun hubungan kita dengan sesama manusia. Fikih ibadah, ada fikih muamalah. Ya, aktivitas kita dengan Allah ya sholat, puasa, haji, umroh, ya, lain sebagainya. Aktivitas kita dengan sesama manusia jauh lebih luas lagi, ya, muamalah, bisnis, nikah, waris, ya, utang piutang, politik, ekonomi dan lain sebagainya. Itu juga bagian dari kajian fikih, ya. Itu namanya ilmu fikih, ilmu yang mempelajari tentang hukum-hukum. Hukum apa? Hukum aktivitas kita ya, dengan Allah, dengan sama manusia. Alat untuk menggali fikih itu awalnya dari teks-teks, kemudian menjadi produk hukum. Nuruninnya itu pakai ilmu namanya usul fikih. Ya. Rukun Islam 5. Ya, kita nggak ketemu di Al-Quran di mana. Bunyi rukun Islam 5. Rukun sholat ada sekian. Rukun wudhu ada sekian. Nggak ada Nabi nyampaikan begitu. Tapi menurunkan itu dari teks-teks, dari nas-nas itu memerlukan kaidah-kaidah, prinsip-prinsip yang disebut dengan usul fikih. Ya. Tadi sudah kita sampaikan bahwa fikih itu dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah fikih ibadah, ya, seperti sholat, zakat, puasa, haji dan lain-lain yang hablum minallah, ya. Kemudian yang kedua adalah fikih muamalah, ya, perniagaan, perbankan, pernikahan, waris, siasah atau politik dan lain sebagainya. Ini semua masuk dalam kajian fikih muamalah. Jadi fikih itu ada 2, fikih apa? Ibadah dan fikih muamalah. Jadi panjang ini insyaallah kajiannya. Nah. Kemudian ada istilah syariah. Jadi jangan sampai ada pemahaman fikih itu syariah. Bukan. Fikih itu bagian dari syariah. Jadi fikih itu bagian. Ya, ilmu fikih itu hanya mengkaji hukum-hukum aktivitas kita manusia dengan Allah, dengan sama manusia. Kalau syariah itu cakupannya lebih luas. Syariah itu hukum ajaran agama secara keseluruhan, itu syariah. Syariah Islam. Berarti fikih itu bagian dari syariah Islam. Jadi seluruh perintah larangan Allah yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah atau disebut dengan agama ini, nama lainnya adalah syariah Islam atau hukum Islam. Adapun fikih itu bagian.
dari hukum Islam secara keseluruhan atau bagian dari agama Islam, bagian dari syariah Islam. Kemudian ada namanya istilah maqasidus syariah. Maqasidus syariah al-islamiyah. Kita juga sudah pernah mendengar bahwa syariah ini diturunkan, termasuk di dalamnya berarti fikih, itu memiliki tujuan yang mulia, yang luar biasa, hifdzuddin, menjaga agama. Ya, agama ini berkesinambungan, ya. Kemudian hifdzun nafas, menjaga jiwa. Ya, agama ini diturunkan adalah untuk menjaga jiwa kita. Ya. Yang ketiga, hifdzul akal, menjaga akal. Nah, agama ini turun untuk menjaga akal. Kemudian syariat ini turun adalah untuk menjaga an-nasl, hifdzun nasl, keturunan. Hifdzul mal, menjaga harta kita. Nah, makanya ada aturan-aturannya, ya. Makanya kalau dalam hukum pencurian dan lain sebagainya itu sangat keras sekali, ya, dalam agama, ya. Itu dalam rangka apa? Untuk menjaga hak-hak kepemilikan kita, khususnya terkait dengan harta. Begitu juga hifdzul ird, menjaga kehormatan. Kita tidak boleh saling menzolimi. Kita harus saling menghormati, ya, satu dengan yang lain. Kemudian juga hifdzul bi'ah, menjaga lingkungan. Ini semua adalah tujuan daripada syariat Islam yang terangkum dalam sebuah ayat, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak mengutus engkau Muhammad dengan Islam ini melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Yang kemudian agama ini ada turunan-turunannya, ada akidah, ada syariah, ada akhlak, dan lain sebagainya. Semua syariat itu tujuannya adalah ini. Ya. Tujuan duniawinya. Kemudian jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sumber primer, dasar pengambilan hukum-hukum Islam itu ada dua sumber pokoknya, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Ya, Al-Quran dan hadis. Ya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan, aku telah tinggalkan kepadamu dua perkara. Kamu tidak akan sesat selama berpegang dengan keduanya, yaitu kitabullah, kitab Allah, dan sunnah Rasulullah. Ya. Ini dalil menunjukkan bahwa sumber utama ajaran Islam ini adalah Al-Quran dan Sunnah. Baru kemudian, ya, ketika terjadi kesulitan, kebuntuan, ada namanya nanti ijma, ada qiyas, dan seterusnya. Nah, itu bagian dari ilmu usul fikih tadi. Nah, karena kajian kita adalah fikih ibadah, pengertian daripada ibadah. Nah, ibadah sudah menjadi bahasa Indonesia, alhamdulillah. Sumbangan bahasa Arab kepada bahasa Indonesia ini luar. Sampai nama kita semua ini Arab semua, ya. Iya, Pak. Ada yang namanya masih asli. Ini Arab semua namanya. Nah, ya. Pak Saifuddin. Nah, Saif itu artinya apa? Pedang. Terus ad-din artinya agama. Artinya apa, Pak, itu berarti? Iya. Jadi pedangnya bukan ini ya, bukan medangi agama ya. Banyak sekali namanya. Ada namanya Pak Hadi, ya. Ya.
Ini sebenarnya kita ini selangkah lagi itu sudah paling mudah sebenarnya kita ini mempelajari bahasa Arab karena istilah-istilahnya sudah lengkap semua, musola, masjid, ya. Semua sudah pakai bahasa dewan, perwakilan, semua bahasa Arab, rakyat, bahasa Arab semua itu. Ya, nggak ada yang nggak Arab. Gorengan aja yang bukan Arab itu ya. Ya. Jadi ibadah itu dari kata abada ya'budu. Ya. Ibadah. Secara bahasa abada ya'budu, ibadah itu diartikan at-ta'ah. Ketaatan, taat. Juga diartikan al-khudu'. Khudu' itu ya saudaranya ngantuk itu. Khudu' itu tunduk. Al-khudu'. Begitu juga abada ya'budu itu menghamba. Jadi menghamba kepada Allah dengan penuh ketundukan dan ketaatan. Ya. Itu pengertian ibadah secara bahasa. Ya. Jadi tunduk, patuh, taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Beribadah kepada siapa? Kepadaku, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Taat, tunduk, patuh dengan penghambaan. Hati-hati. Jangan sampai menuhankan selain Allah Subhanahu wa ta'ala dengan memberikan ketundukan yang berlebih. Sesama manusia saling menghormati. Dengan atasan taat sesuai aturan. Ya, dengan istri itu atasan apa bawahan, Pak? Hah? Tergantung situasi kondisinya. Kalau di rumah istiqomah ya, ikatan suami takut istri kalau di rumah. Ya kalau di luar merdeka. Jadi jangan sampai kepada istri takutnya melebihi takut kepada biasa aja, santai aja Pak, santai aja. Jadi jangan sampai kita beribadah kepada istri. Apa aja. Jadi takut itu kepada Allah. Ya. Jadi jangan sampai kita ngomong begini karena bukan di depan istri. Lanang kan ya. Ada ibu-ibu di belakang, mohon maaf saya sampai lupa ya kalau ada ibu. Masih ada ya. Iya. Kalau saya ada istri saya juga belum tentu berani saya. Ya. Merdeka. Jadi khudu, takut ya dengan merendahkan diri ya itu hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu namanya ibadah. Makanya ada sholat itu untuk menundukkan diri kita pada Allah, ada sujud, kemudian ada puasa. Emang kita harus melemahkan diri, menunjukkan diri kita lemah. Haji, umroh yang luar biasa itu semua dalam rangka pengabdian. Ya, abdi. Sama juga ini bahasa Indonesia dari bahasa Arab, hamba. Jadi abada ya'budu. Jadi bahasa Indonesia pengabdian, ya. Ya, pengabdian. Jadi mendekatkan diri kepada Allah dengan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi larangannya serta mengamalkan yang diperkenankan oleh. Itu namanya ibadah.
Atau apa-apa yang dikerjakan untuk mendapatkan ridho Allah dan mengharapkan pahala di akhirat, itu ibadah. Jadi fikih ibadah berarti hukum-hukum yang terkait dengan masalah-masalah ibadah. Ibadah kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala khususnya. Falsafah dan landasan ibadah. Ini dalil-dalilnya. Al-Baqarah ayat 21, ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakum. Wahai sekalian manusia, sembahlah oleh kalian Tuhan kalian yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian sehingga kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Begitu juga dalam surat Adz-Dzariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Jadi kita diciptakan ke muka bumi ini ya tujuannya apa? Untuk beribadah. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menurunkan para nabi dan rasul untuk membimbing kita. Dikasih fasilitas sarana berupa bumi seisinya. Silakan dimanfaatkan sebaik-baiknya. Tujuannya apa? Seluruh fasilitas ini ya, tujuan harapannya adalah semakin mendekatkan kita kepada Allah. Mestinya begitu. Ya. Semua kegiatan, semua aktivitas mengelola bumi ini ujung-ujungnya harus menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan sampai kemudian urusan dunia ini melupakan kita dari Allah. Ini yang tidak boleh. Maka landasan dan tujuannya adalah kita berasal dari Allah, kembali kepada Allah. Kita dikasih fasilitas, umur, ilmu, dunia, pekerjaan ini sarana. Jangan sampai kemudian sarana ini melupakan kita kepada Allah. Ini justru kita bekerja, kita mencari ilmu, semua adalah sarana untuk mengumpulkan bekal kembali kepada Allah. Jadi semua aktivitas kita harus kita hubungkan dengan ibadah. Karena kita diciptakan di sini untuk menghamba kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah dengan sarana yang ada. Ya, dengan ilmu yang ada. Jangan kemudian sarana itu melenakan, melupakan kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dari sisi khusus dan umumnya, ya. Jadi kalau fikih ada fikih ibadah, fikih muamalah. Sementara ibadah sendiri itu dibagi menjadi dua. Ada ibadah khas, ibadah khosoh. Ya, dan ibadah amah. Ya. Ibadah khas, ibadah khusus, ya, adalah disebut juga dengan ibadah, istilahnya ibadah mahdhah. Mahdhah itu khusus, ya, ibadah murni, ya. Artinya ibadah mahdhah itu adalah tuntunannya sudah jelas, tidak bisa dirubah-rubah lagi. Sholat, zakat, haji, umroh, ya, puasa itu nggak bisa dirubah-rubah tuntunannya. Puasa ya yang wajib Ramadan, selebihnya sholat 5 waktu nggak bisa diganggu-gugat. Ya, ada yang menawar jadi 2 atau 3, nggak bisa. Menghadap kiblat, ya, tidak bisa ini ibadah-ibadah khusus. Haji dan umroh, ya, pelaksanaannya di sana. Tawaf yang ngelilingi Ka'bah. Nggak bisa kita ngelilingi Pulau Mas bilangnya tawaf, nggak bisa. Ya, apalagi keliling mall gitu. Gimana tawaf di mall? Nggak bisa. Ya, secara bahasa tawaf itu muter.
Tapi namanya ibadah tawaf itu adalah mengelilingi Ka'bah. Sa'i adalah Safa dan Marwah. Kalau lagi wukuf berarti di Arafah. Mabit di Mina. Itu ibadah-ibadah khusus atau ibadah mahdhah. Yang sudah ada aturan khususnya dari sunnah, nggak bisa dirubah-rubah. Adapun ibadah ammah, ibadah yang umum, ghairu mahdhah, ya. Semua perbuatan, ya, selain yang di atas, yang tadi, yang diniatkan, ya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia akan bernilai bermakna ibadah, bekerja. Muamalah itu semua, kita bekerja, jalan-jalan, ya, mencari ilmu, ya, belajar, semua ini termasuk ibadah ammah. Jadi jangan lupa di awal niatnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika kita niatkan karena Allah, kegiatan kita akan bernilai ibadah. Tapi ibadah ini kategorinya adalah ibadah ammah. Jalan-jalan sama istri, jalan-jalan sama anak, itu ibadah. Keluar rumah, bismillah tawakkaltu ala Allah, niat ibadah. Ngajak jalan-jalan istri, ngajak jalan-jalan anak, ya, bekerja. Ini akan bernilai ibadah dan bernilai pahala kalau kita niat. Jadi cakupan ibadah, makanya disebut ammah itu umum. Umum itu berarti luas. Maka ada ibadah khusus, ibadah mahdhah, ya. Ada ibadah yang umum yaitu ibadah ghairu mahdhah. Yang khusus, yang mahdhah sudah ada aturan-aturan mainnya. Kemudian jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada juga yang perlu kita perhatikan, yaitu prinsip-prinsip dalam beribadah. Ya. Prinsip-prinsip dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Yang pertama tentu niat karena Allah. Nah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Setiap ibadah harus diniatkan karena mengabdi, menyembah kepada Allah. Hanya kepadamu kami menyembah. Dan hanya kepada kamu, kepada engkau kami memohon pertolongan. Niat. Yang kedua ikhlas. Ya, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Murni. Ya, harus berusaha memurnikan niat kita karena Allah. Walaupun ada gangguan-gangguan, ada rayuan-rayuan, namanya riya, itu semua manusia ada. Tapi kita terus berusaha melawan riya itu. Ya, agar ibadah kita murni karena Allah. Kemudian tidak menggunakan perantara atau wasilah. Ya. Ibadah kepada Allah langsung, direct, langsung kepada Allah semua. Puasa semua. Ya. Kemudian juga seimbang prinsip dalam beribadah. Tawazun antara dunia dan akhirat. Seimbang. Jadi jangan sampai waktunya habis di masjid, musola. Ya. Ajaran Islam sangat seimbang. Ya, ada perintah jamaah Jumatan kan? Dan nudiya li sholati min yaumil jumu'ah fas'au ila, masuk waktu Jumat segera fas'au, tinggalkan semua aktivitas. Lalakum. Tapi faida qudiyatis shalah, ketika sholat selesai segera fantasiru, menyebarlah ke muka bumi. Wabtaghu min fadlillah, cari karunia Allah, rezekinya Allah, bekerja maksudnya. Ya, wadhkurullah katsira. Urusan zikir itu tidak mesti di masjid, di musola aja. Sambil bekerja, sambil berbisnis, sambil di kantor tetap bisa berzikir. Wadhkurullah katsira la'allakum tuflihun. Nah ini konsepnya. Kalau di Mekah, Madinah itu masjid besar, nyaman. Keluar masjid langsung suruh belanja. Itu pakai konsep itu. Ya. Konsepnya adzan segera. Selesai adzan, ya segera keluar juga. Nggak boleh lama-lama kan, apalagi tiduran di masjid. Itu di
langsung diusir sama askar-askar itu kan ya. Apalagi askar yang cewek itu, galak-galaknya bukan main itu. Ya. Jadi nggak boleh tiduran di masjid atau di mana itu. Ya, kecuali di pojok-pojok yang ini. Apalagi sekarang aturannya lebih galak lagi itu. Kelihatan ada yang tidur atau apa, rebahan itu. Suruh bangun. Ya. Suruh apa? Suruh keluar. Mungkin suruh belanja kali ya. Langsung disambut itu, mau beli toko emas, toko makanan, toko oleh-oleh segala macam semua. Nah, itu prinsip itu. Jadi seimbang antara dunia dan akhirat. Jadi jangan sampai kita hidup di dunia tapi lupa dengan dunia. Ya, kita hidup di dunia tapi lupa dengan akhirat terus. Nggak boleh. Makanya kalau ada orang hidupnya di masjid terus di zaman Nabi itu dicurigain. Ya, dimarahin. Apalagi Umar bin Khattab itu ya. Kalau ada orang tinggal di masjid itu tanda-tanda ini ada apa ini? Ada masalah atau ada apa gitu. Ya. Bukan marbot ya maksudnya. Ya, tapi memang dia hati-hati kalau ada orang bukan waktunya sholat tapi ke masjid, hati-hati. Kota amalnya itu hati-hati. Ya. Iya, ambil kota amal ya. Kemudian tidak berlebih-lebihan dalam beribadah. Tidak boleh berlebih-lebihan. Ya. Tidak boleh berlebih-lebihan ibadah itu. Karena di mana-mana orang berlebih-lebihan itu akan kalah. Nggak boleh tasyadud istilah. Ya, tidak boleh tasyadud. Ya, ngotot, berlebih-lebihan, maksain. La ikraha fiddin. Jadi agama itu lentur luas ya. Kemudian juga mudah, bukan memudahkan, ya. Bukan memudahkan, tapi meringankan. Ini beberapa prinsip dalam beribadah. Nah, ini sebagai pengantar kajian fikih kita jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini mohon maaf saya waktunya sampai jam berapa? Sekarang jam 1 lebih. Ya, masih ada waktu berarti 5 menit. Nah, kita langsung masuk ke Toharoh. Nah. Toharoh. Ini sudah menjadi bahasa kita juga sehari-hari ya, toharoh. Istilah lainnya itu nadhafah. Kalau yang lebih familiar dengan nadhafah, karena ada hadis an-nadhafatu minal iman. Kebersihan bagian dari iman. Cuma kadang sering disalah artikan itu ya, an-nadhafatu minal iman. Kalau lagi makan itu an-nadhafatu minal iman. Ya, sapu bersih ya. Jangan sampai tersisa. Tapi sampahnya di mana-mana. Nah. Jadi luar biasa jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, kita menjadi muslim mukmin ini memiliki aturan. Jadi segala sesuatu itu dimulai dari kebersihan. Ya. Fikih itu, semua urusan ibadah itu pertama pasti niat. Niat itu terkait dengan kebersihan hati. Yang kedua terkait dengan toharoh, lebih kepada kebersihan fisik. Ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hati harus bersih, fisik juga harus bersih. Kebersihan. Bahkan an-nadhafatu minal iman. Atau at-tuhuru syatrul iman. Jadi kebersihan itu bagian daripada keimanan. Bagi orang yang nggak bersih, jorok, kotor, itu
sebenarnya bukan orang Islam itu. Kalau kembali kepada ajaran sebenarnya. Islam itu bersih, sudah begitu wangi, harum. Itu semua ajaran Islam, sunnah Rasulullah SAW. Nah, idealnya orang Islam itu ya sehat-sehat. Karena kebersihan itu pangkal sehat. Rajin pangkal, hemat pangkal, lapar pangkal, ya semua pangkal-pangkal ya. Bahkan ditegaskan sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ini, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang mensucikan diri, membersihkan diri. Kalau taubat itu mensucikan dosa, kotoran rohani melalui istighfar, kembali kepada Allah. Dan mensucikan diri ini adalah membersihkan diri, baik itu dari najis, kotoran, ataupun dari hadas. Ini orang-orang yang akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu rajin istighfar dalam kesehariannya. Dia juga menjaga kebersihan. Kecintaan Allah itu. Dia rajin istighfar, taubat, dia rajin mandi, wudu, bersih pakaian badannya dari najis. Dan itulah penampilan hamba-hamba Allah yang beriman semestinya. Dan itu yang akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah cinta, hidupnya berkah, hidupnya tenang, nyaman, ya. Jadi kalau orang terbiasa dengan kebersihan, baik kebersihan hati maupun kebersihan fisik, biasanya hidupnya nyaman. Karena apa? Pada hakikatnya dia itu mendapat curahan kasih sayang cintanya Allah Subhanahu wa taala. Pikirannya nggak gampang ruwet, hatinya juga nggak gampang sumpek. Kenapa? Dia terbiasa wudhu. Dia juga terbiasa istighfar. Dan orang seperti itu termasuk yang masuk surganya duluan. Dan ini yang diamalkan oleh sahabat Bilal. Bilal itu pernah diimpikan oleh Nabi, dipanggil, Bilal, kenapa kamu duluin saya ke surga, katanya. Bilal itu, sahabat yang budak hitam itu, diimpikan Nabi, terompahnya Bilal atau sepatu sendalnya itu biasa didengar oleh Nabi. Tapi di saat Nabi tidur itu lain sudah. Sendalnya itu sudah didengar oleh Nabi di dalam surga. Ini berarti tanda-tanda Bilal masuk. Ketika ditanya rahasianya apa? Karena apa? Beliau selalu tampil bersih dengan wudhu. Mendawamkan, membiasakan wudhu dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalau ketika batal, terserah mau sholat atau mau tidak. Kalau kita kan wudhunya ketika mau sholat. Ya. Kalau habis sholat, batal, ya repot wudhu. Tapi kalau Bilal dan para solihin, para ulama, itu membiasakan. Sehingga karena dicintai oleh Allah, dia sudah dapat coupling di surga. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Kenapa kita toharoh? Itu tujuan utamanya, tujuan mendasarnya adalah karena kita ingin dicintai oleh Allah. Jadi kalau kita ngajari anak-anak kita kebersihan, mandi dan sebagainya, kita bawa ayat ini. Nah, yang bersih, yang rapi. Karena yang bersih, yang rapi itu dicintai oleh Allah. Kalau Allah cinta, semuanya bakal mudah. Biasakan wudhu, biasakan mandi, jangan jorok, jangan kotor, apalagi najis. Nah, ini sangat dibenci oleh Allah. Bahkan malaikat pun tidak mau masuk ke rumah kita. Yang bau, yang berantakan gitu. Ya. Ini asasnya umat Islam. Orang Islam itu adalah bersih. Tawwabin, taubat, bersih rohaninya. Dan mutatahhirin, bersih fisiknya. Baik badan, pakaian maupun tempat.
Kalau kita ibadah berarti musola kita, sajadah kita. Kalau kita di rumah berarti ya badan kita, pakaian kita, rumah kita juga bersih. Tidak mesti mewah, tidak mesti megah. Tuntunannya adalah bersih. Nah, khusus terkait dengan sholat, ini jelas Nabi SAW sampaikan, la yaqbalullahu sholatan bi ghairi tahur. Tidak diterima sholat itu, yang tadi disampaikan oleh Bapak, sholat itu tidak diterima, tidak sah, batal. Kalau tidak didasari dengan kesucian. Suci dari hadas, suci dari najis. Baik pakaian, anggota badan maupun tempat, ya. Makanya Nabi Ibrahim sama Nabi Ismail itu diperintahkan oleh Allah antahhiru baiti lit-ta'ifina wal 'akifina warruka'is sujud. Supaya Ibrahim dan Ismail itu membersihkan rumah kami, Ka'bah itu, Masjidil Haram itu, untuk apa? Untuk orang-orang yang i'tikaf, orang-orang yang tawaf, orang-orang yang sujud, itu harus bersih. Makanya kebersihan masjid itu luar biasa. Dan itu semua jemaah sekalian dirahmati Allah ada aturannya. Ada tata caranya. Ada tata caranya. Bahwa kita harus suci, harus bersih, ini penting. Ini landasan utama. Ya. Kenapa? Kita pernah dengar Nabi melewati kuburan, ya, bersama sahabat. Ternyata beliau itu tahu bahwa ahli kubur ini sedang disiksa. Nah, ini urusannya sampai kuburan Pak Intoharo ini, Pak. Oke, sebelum dikubur maka toharonya harus benar ini berarti. Berarti kita lanjutnya ya sampai selesai. Jadi Nabi ngasih tahu itu ahli kubur ini sedang disiksa. Jadi rupanya manusia yang bisa mendengar siksa kubur di antaranya Nabi. Selain Nabi nggak bisa. Yang bisa hanya tumbuhan sama hewan, malaikat. Karena saking mengerikannya. Coba kalau kita tahu siksa kubur itu, Pak, nggak jadi ke kantor Pak lewat kuburan itu. Ketakutan pasti. Jadi Nabi tahu bahwa ahli kubur ini sedang disiksa supaya ngasih pelajaran pada sahabatnya. Kasih tahu. Kenapa? Apa penyebabnya? Bapak tahu kan penyebab ahli kubur ini disiksa? Iya. Baik. Berarti pertemuan berikutnya. Intinya ahli kubur ini disiksa adalah pipisnya sembarangan. Tidak dibersihkan. Sudah pipisnya sembarangan, kena ke bajunya, sarungnya, kakinya, terus membersihkannya tidak cepoknya nggak bisa. Cepok yang benar itu bagaimana? Pakai air apa? Itu tidak. Apalagi pipis sembarangan nggak pakai cek. Sudah begitu nggak sholat. Yang sholat aja bahaya, apalagi. Jadi orang ini sholat kelihatannya, tapi karena pipisnya bermasalah, sehingga bubar semua sholatnya. Ini baru masalah pipisnya, belum wudhunya, belum mandinya. Insya Allah pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan sehat semuanya. Allah mudahkan segala urusan dunia akhirat. Allah jaga kita semua, keluarga kita semua. Allah jaga kantor perusahaan kita. Allah sampaikan target-targetnya. Allah jaga bangsa dan negara kita semua. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, terima kasih Ustaz Munir Hasan atas materi yang disampaikan. Alhamdulillah kita telah selesai dalam rangkaian kajian hari ini, dan semoga ilmu yang kita dapatkan tadi bermanfaat bagi kita semua. Telah disediakan makan siang kepada Bapak Ibu jamaah. Nanti dipersilakan setelah ditutup untuk mengambil makan siang. Dan kami segenap dari pengurus DKM Anur mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.